Galuh Media Channel 54, Ciamis, Wabub Ciamis. Haji Yana D. Putra mengapresiasi pelaksanaan kampanye di Kabupaten Ciamis secara keseluruhan berjalan aman, lancar, dan tertib. Hal itu disampaikan Wabub saat mengikuti apel siaga pengawas pemilu se-Kabupaten Ciamis dalam rangka pengawasan masa tenang dan pemungutan serta perhitungan suara pemilu 2024 di halaman Gedung Kiai Haji Irfan Hilmi, Komplek Islamic Center Ciamis, Sabtu, tanggal 10 Februari tahun 2024, yang diikuti oleh seluruh anggota Panwas se-Kabupaten Ciamis. Wakil Bupati Ciamis, Haji Yana D. Putra mengingatkan akan pentingnya pengawasan terakhir menjelang pemilu 2024 yang akan dilaksanakan Rabu, tanggal 14 Februari mendatang. Secara umum, alhamdulillah pelaksanaan kampanye di Kabupaten Ciamis berlangsung dengan aman. Namun masih ada 3 hari tersisa sebelum pelaksanaan pemilihan pada tanggal 14 Februari, jadi kita harus betul-betul menjalankan tugas pengawasan dengan mematuhi regulasi yang ada, jelas Wabub. Wabub juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh penyelenggara pemilu, termasuk KPU, Bawaslu, peserta pemilu, dan aparat TNI Polri, atas kerja keras mereka yang telah memastikan kelancaran pelaksanaan kampanye di Ciamis. Menurut Wabub, hari ini merupakan hari terakhir pelaksanaan kampanye untuk pemilu tahun 2024. Dimulai sejak tanggal 28 November hingga tanggal 10 Januari tahun 2024. Asda 3 hari lagi jelang pelaksanaan pemilu, periode ini merupakan waktu yang krusial dan rawan terjadinya pelanggaran, mengingat adanya kecenderungan politisi untuk menggunakan berbagai cara untuk mencapai kemenangan. Dalam 3 hari ke depan ini, kita harus betul-betul menjalankan tugas pengawasan dengan mematuhi regulasi yang ada, tegasnya. Wabub berkeyakinan, Panwaslu Kabupaten Ciamis akan bekerja keras dan maksimal guna meminimalisir potensi pelanggaran yang mungkin terjadi di lapangan dan berharap seluruh anggota Panwaslu dapat bekerja sama dalam menjaga integritas pemilu di Ciamis, sehingga pemilihan dapat berjalan dengan baik dan berlangsung secara adil. Sementara Ketua Bawaslu Kabupaten Ciamis, Jajang Miftahuddin mengakui, masa tenang merupakan titik kritis. Selama masa tenang, Panwas harus memastikan tidak ada kampanye, tidak ada politik uang, dan yang paling penting adalah memastikan distribusi logistik tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat jumlah. Kami berharap saudara-saudara sekalian sebagai pengawas pemilu tetap komitmen melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu serentak 2024 dengan sungguh-sungguh penuh kedisiplinan dan rasa tanggung jawab yang tinggi demi berlangsungnya penyelenggaraan pemilu yang hadir, demokratis dan damai di Kabupaten Ciamis, katanya. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan menciptakan pemilu 2024 sukses tanpa ekses, KPU Ciamis gencar melakukan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat, setelah sebelumnya bersama awak media di Kabupaten Ciamis bertepatan dengan HPN 2024, Jumat, tanggal 9 Februari tahun 2024, sosialisasi terus dilakukan. Berlanjut dengan unsur kepemudaan bersama KNPI Ciamis dan unsur komunitas dengan Karang Taruna Kabupaten Ciamis, Sabtu, tanggal 10 Februari tahun 2024, di Sekretariat Karang Taruna Kabupaten Ciamis. Ketua KPU Ciamis didampingi komisioner lainnya, Said Atanjani yang juga sebagai Kadif Sosdikli SDM, Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, mengatakan, Karang Taruna merupakan organisasi sosial kepemudaan terbesar yang di dalamnya beragam profesi,
bahkan tidak menutup kemungkinan terdapat caleg dan juga penyelenggaran, mulai PPK, PPS sampai ke KPPS. Kebetulan hari ini terakhir masa kampanye dan besok sudah masuk masa tenang. Karang Taruna menjadi target terakhir sosialisasi, katanya. Menurut Ong, meskipun masa tenang tapi KPU terus bergerak menjalankan tahapan, khususnya menjelang hari H, tanggal 14 Februari terfokus ke pendistribusian logistik. Kami terus memastikan distribusi logistik sampai ke PPK, PPS dan H1 sudah ada di TPS. Jadi dalam masa tenang ini justru kami belum tenang jika logistik belum sampai ke titik tujuan sesuai tahapan, jelasnya. Sementara Kadif Sosdikli SDM, Said Atanjani memohon kepada warga Karang Taruna untuk ikut menyukseskan pemilu 2024. Mengingat keberadaan warga Karang Taruna tersebar di desa sampai ke tingkat RT dan dipastikan ada yang terlibat sebagai penyelenggara baik di PPK, PPS dan KPPS agar berkontribusi terhadap suksesnya pelaksanaan pemilu. Karang Taruna tersebar sampai ke tingkat RT. Mohon bantuan dan informasinya jika terjadi hal yang tidak diinginkan dan mengganggu jalannya pemilu. Apalagi berdasarkan informasi dari BMKG saat ini cuaca ekstrim, hujan di mana-mana. Jika ada ditemukan banjir, longsor ataupun bencana lainnya yang mengganggu TPS segera laporkan, tegasnya. Sosialisasi juga menghadirkan pemateri, seorang praktisi, Sarno Maulana Rahayu yang juga mantan Ketua KPU Kabupaten Ciamis periode tahun 2022 sampai tahun 2023. Menurutnya pemilu 2024 untuk memilih anggota legislatif di DPRD Kabupaten, Provinsi dan Pusat, juga memilih presiden adalah amanah UUD 1945 pasal 22. Dijelaskan Sarno, sebagai pemuda harus paham dalam pelaksanaan pemilu yang akan berlangsung tanggal 14 Februari tahun 2024, terutama pelaksanaan di TPS. Anggota KPPS adalah mereka yang berusia di bawah 55 tahun. Sama halnya dengan warga Karang Taruna, dipastikan warga Karang Taruna pun terlibat di dalamnya. Anggota KPPS akan bekerja membantu KPU. Karang Taruna harus bisa menyampaikan kepada warga yang lainnya untuk mensukseskan pemilu dengan cara datang ke TPS masing-masing dan menyalurkan hak suaranya dengan benar sesuai pilihan masing-masing, katanya. Dalam kesempatan itu Sarno juga mengingatkan kepada warga Karang Taruna agar mengenali logistik yang digunakan di KPPS, terutama surat suara yang terdiri dari 5 lembar masing-masing untuk DPRD Kabupaten, Provinsi, DPRI, DPD dan Pilpres. Sementara Ketua Karang Taruna Kabupaten Ciamis, Ega Anggara mengakui, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada KPU atas kepercayaannya melakukan sosialisasi kepada warga Karang Taruna. Karena memang Karang Taruna tersebar sampai ke pelosok hingga ke unit-unit di tingkat RW dan RT. Kami warga Karang Taruna juga berkewajiban untuk menyukseskan pesta demokrasi ini. Dengan sosialisasi ini, setidaknya warga akan lebih paham dan kembali mensosialisasikan kepada warga lainnya dengan harapan pemilu 2024 berjalan damai, aman dan sukses tanpa ekses, katanya.